Allah nanti bakal bantah 4 orang golongan 4 manusia dibantah dengan 4 manusia dari para nabi. Jadi kita ketika bantah sama Allah bakal dibalikin lagi bantahan sama Allah. Makanya siapkan jawabannya mulai malam hari ini. Kita mulai malam hari ini menyiapkan jawaban apa yang harus kita lontarkan sama Allah supaya kita lolos. Sebab manusia itu ada yang kaya, ini kita yang hadir, ada yang kaya, ada juga yang miskin, ada yang kelasnya karyawan, pekerja, apa swasta, apa negeri, ASN, apa swasta, pekerja. Ada juga yang sakit. Ini 4 model nih. Di mana kita sekarang ini berada? Orang kayakah kita? Atau orang miskinkah kita? Pekerjakah kita? Orang yang sakitkah kita? Stroke, kelenjar getah bening, ginjal, kanker, gula, apa? Ini siapkan semuanya jawaban dari malam hari ini. Begitu. Nanti di akhirat, pertama orang kaya. Andai kita kaya nih di dunia, moga semuanya pada kaya. Kaya zahir, kaya batin. Kita kaya nih, ditanya sama Allah, abdi, kata Allah nih bakal nanya sama kita, abdi, lima lam tuti'ni, hambaku, kenapa kau kagak ibadah? Ditanya. Kita bakal ditanya sama Allah, ngapa kau enggak tahajud, enggak ibadah, ngapain aja lu di dunia enggak ibadah? Allah bakal nanya begitu sama mereka yang di dunia kaya-kaya. Ini si kaya bakal jawab, ya Rabb, al-ghina syaghalani an ibadatik. Ya Rabb, engkau kan yang ngasih kaya, saya ini engkau. Bisnis apa aja meleduk kayak kompor, meningkat, mobil punya, rumah banyak, tanah banyak, dagangan saya banyak tokonya. Jadi saya kagak keburu nih ibadah, sholat, tahajud. Ya saya ngurusin harta ya Rob. Kan harta saya banyak. Kau juga yang kasih. Kalau kau kagak kasih, ya kan kagak. Ini kan engkau yang ngasih, saya kaya. Duit saya banyak, tanah saya banyak, rumah saya banyak. Ya saya harus mengurusi perusahaan harta benda saya. Jadi ya enggak keburu malam tahajud ya Rob. Ya karena engkau juga ngasih kaya sama saya. Begitu kata si kaya bantah Allah di akhirat. Yang dulu di dunia kaya-kaya. Lalu Allah bakal jawab, yahtaju alaihi Sulaiman wa yaqulu lahu lam takun aghna min Sulaiman. Yang enak bi Sulaiman, ada baknya itu. Kata Allah, oh jadi kamu di dunia enggak sholat karena kamu kaya, begitu. Oh kamu di dunia enggak tahajud karena kamu bilang duitmu banyak, tanahmu lebar, begitu.
Allah bakal bilang, tahu nggak Sulaiman bin Daud? Itu orang bakal ditanya dan bakal dijawab oleh si kaya. Yo, saya tahu Sulaiman bin Daud adalah manusia, hambamu, nabi dan rasulmu. Saya tahu itu Sulaiman. Begitu, bukan Sulaiman ini, Sulaiman bin Daud. Allah bilang, hal arafta Sulaiman bin Daud? Tahukah anda Sulaiman bin Daud? Tahu, hambamu, manusia juga. Kalau enggak makan lapar, enggak minum haus, manusia. Kata Allah, saya mau dongengin kekayaan Sulaiman. Kunci lemari, yang lemari isinya duit semua, kuncinya doang diangkut oleh 100 kontainer kagak angkut. Kunci lemari yang seluruh isi lemarinya duit diangkut 100 kontainer, enggak keangkut. Ini yang hadir kaya pakai kelingking nih ngangkat kuncinya, bisa nggak? Ya kecil banget. Itu kartu ATM-nya, itu 100 kontainer nggak keangkut. Saking apanya? Kaya banget. Nggak ada manusia sekaya di jagat raya seperti kayanya Nabi Sulaiman. Nggak ada. Kata Allah, no Sulaiman duitnya banyak. Tahajud, lu timbang punya mobil atu doang, itu juga kredit, kagak tahajud. Mau jawab apa kita? Siapin jawabannya dari sekarang. Kalau nggak ibadah mau ngapain? Begitu. Nabi Sulaiman kaya raya. Tidak ada kerajaan sehebat kerajaan Nabi Sulaiman. Jin di bawah kekuasaan dia. Tapi Nabi Sulaiman sholat. Kayanya minta ampun. Kita yang ngaku kaya bakal diem di akhirat dengan dia malamnya ngorok terus. Begitu. Rugi kita. Siapin tuh jawaban. Mau pakai jawab apa lagi? Bakal Allah tanya. Lam takun aghna min Sulaiman. Saya tahu kau kayanya tidak sekaya Nabi Sulaiman. Tapi perlu kau tahu, biar Sulaiman kaya raya, kekayaannya tidak menghalangi dia untuk ibadah kepadaku. Tahajud kalau malam, sholat dia kaya. Ente punya apa? Coba hitung. Begitu. Maka si kaya, silahkan cari jawaban lain. Tidak ada orang sekaya Nabi Sulaiman. Maka yang kaya yang gak ibadah diam. Tidak bisa jawab di hadapan ahkamul hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tidak bisa. Si kaya yang malamnya ngorok terus, dikasih nikmat banyak, bukannya kekayaan menambah dia dekat sama Allah, malah dia jauh dengan Allah. Begitu, jauh dengan Allah. Itu dia bakal merugi dia kelak di akhirat nanti. Inilah Allah bakal jawab 4 golongan orang dengan 4 orang. Golongan kaya Allah bakal bantah dengan Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Dengan Nabi Sulaiman. Tidak ada orang sekaya Nabi Sulaiman. Tidak ada. Nabi Sulaiman kaya, kayanya Masya Allah. Tuh Nabi Sulaiman. Biar kata kaya ibadah. Lah kita kaya kagak. Begitu kebun gak punya, ada sih kebun nanas. Begitu. Lah kita mobil gak punya.
motor juga nggak punya, tinggal di kontrakan kecil, nggak ibadah. Yang kaya aja ibadah. Apa yang mau dibanggain sama kita? Ini yang kaya diomelin sama Allah di akhirat kalau nggak ibadah. Bila diantara kita yang hadir, saudara sekalian yang mulia, kaya, siapkan jawaban itu, karena ini bakal dibantah sama Allah. Maka ndak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa. Lalu datang lagi rombongan karyawan. Dia karyawan di dunia kerja, begitu, macam-macam. Ada macam-macam perusahaan kerja di perkantoran. Ditanya sama Allah, lima la tuti'ni fid dunya, kenapa anda nggak ibadah? Dia bilang, ya Rabb, saya ini kan kuli. Maklum kuli karyawan, ya banyak kerjaan yang disuruh sama bos. Jadi saya ibadah nggak keburu. Mau ibadah suruh nganter barang, suruh begini, suruh begitu. Ya ibadah morat marit. Maklum karyawan, engkau juga yang membuat saya susah, jadi saya jadi kerja, begitu, jadi karyawan. Maka kemudian itu Allah jawab, oh kamu nggak ibadah karena kamu gojek, karena kamu kerja di toko, karena kamu kerja. Iya ya Rabb. Maka kemudian itu Allah bilang, tahu nggak kamu namanya Yusuf bin Yaqub alaihi wassalam? Dia bilang, yo, naam ya Rabb, ana araftu. Ya Allah, kami tahu Nabi Yusuf, dia hambamu, dia Nabi dan Rasulmu. Maka kemudian Allah jelasin, ono Yusuf karyawan di Mesir, waktu dia dibuang oleh saudaranya, dikeluarkan dari sumur, dijadikan karyawan budak dia, yang kalau dia nggak nurut pancung, kalau nggak nurut pecat. Tapi dia biar kata karyawan yang berat, kerja hampir 24 jam, tapi tetap dia ibadah kepada engkau. Kan karyawan ringan, begitu ringan, kerja daring dari rumah doang jadi, begitu nyantai, enggak ibadah. Mau ngapain? Yusuf enggak ibadah, pancung, budak dia. Dulu pernah dibudakin sebelum diangkat menjadi anak angkat raja di Mesir. Itu Yusuf karyawan paling berat kerjaannya, pekerja buruh kasar dia, tapi nggak pernah tinggalin ibadah. Malam tahajud lah, kamu jam 4 aja udah pulang, jam 5 begitu, kerja nggak 24 jam. Maka orang yang dulu di dunia karyawan bungkam 1000 bahasa dibantah oleh Allah, alasan dia sebagai karyawan. Allah setor lagi hambanya namanya Yusuf bin Yaqub. Di sini dijelaskan, wa yahtaju 'alal 'abidi bi Yusuf alaihi salatu wassalam, fayaqulul 'abdu kuntu 'abdan wariqu man'ani min ibadatik, fayaqulu lahu inna Yusuf alaihi salam lam yamna'hu riqquhu min ibadati. Yang dulu di dunia jadi karyawan, seumur-umur karyawan mulu,
enggak ibadah, siapkan jawabannya, sebab Allah bakal bantah. Ada karyawan hampir 24 jam kerjanya. Begitu. Apa aja perlu dikerjakan. Itulah Nabi Yusuf. Kalau sampai kita enggak ibadah, alasan capek, berangkat pagi, pulang malam, enggak ibadah, maka bakal dibantah oleh Allah dengan manusia juga yang kerjaannya lebih berat, yang kalau salah enggak ada SP12 main pecat, bukan pecat pancung, tapi enggak pernah tinggal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak bisa jawab tuh si karyawan. Si kaya tumbang di akhirat. Si karyawan tumbang juga di akhirat. Maju lagi ngadep Allah di akhirat. Yang datang adalah dulu orang miskin papa. Ditanya sama Allah, lima tarokta ibadati, ngapa ente kagak ibadah di dunia? Kenapa? Dia jawab, ana fakir ya Rabb, saya miskin. Begitu. Saya tinggal di kontrakan, rumah masuk ganggang, miskin, anak banyak, kayak biji tasbih 33, banyak anak. Jadi saya kesana kemari nyari duit, pala jadi kaki, kaki jadi pala ya Rabb, demi duit ya Rabb. Sebab saya punya anak bini, kau juga yang kasih. Cobalah kalau kau kasih kaya. Jadi penyebab saya enggak ibadah ini ya Rabb, saya miskin, enggak keburu untuk ibadah. Bagi saya yang penting adalah perut makan, ibadah enggak, miskin. Dia berkata sama Allah, inna hajati mana'atni an ibadatik. Kemiskinanku ya Rabb yang membuat saya enggak keburu ibadah, ngurus anak, ngurus bini. Allah jawab, saudara, oh ente enggak ibadah karena ente miskin. Iya ya Rabb, saya miskin. Allah bilang, hal arafta Isa bin Maryam, ente pernah dengar ada orang namanya Isa putra Maryam? Dijawab oleh si miskin, na'am araftuhu ya Rabb, huwa abduk wa nabiyyuk wa rasuluk. Ya Rabb, iya saya pernah tahu ada hambamu namanya Isa. Isa hambamu, nabi dan rasul. Kata Allah, Isa itu orang miskin di dunia, rumah enggak punya, maka gelarnya Al-Masih, yang ngumbara, mengembara. Begitu. Kenapa? Enggak punya rumah, baju punya atu di badan, bini enggak punya, anak apalagi. Tapi Isa biar miskin parah, dia enggak pernah tinggal ibadah sama saya. Kalau ente mah biar kata miskin, rumah punya walau ngontrak, motor punya walau kredit, punya dua. Begitu. Bini punya, anak punya. Isa enggak punya apa-apa. Rumah enggak punya, bini enggak punya, anak enggak punya. Biar lu kata miskin, lu punya bini, dua lagi bininya. Miskin. Nah Isa atu aja enggak punya, tapi dia enggak pernah tinggal tahajud, enggak pernah tinggal ibadah. Lu ngapa ngaku miskin, enggak ibadah? Maka
Di antara kita bila yang hadir ini ada yang miskin, siapkan jawaban kalau kita malam ngorok terus. Siapkan jawaban. Bakal dibantah oleh Allah. Sebab innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamah bi arba'ati anbiya ala arba'ati ajnas. Begitu. Bakal dibantah Allah. Dijawab. Siapkan jawaban kita kalau ampe ni hari kita masih kurang mau ibadah juga. Kayakah kita? Allah bakal jawab. Miskinkah kita? Allah bakal jawab. Karyawankah kita? Allah bakal jawab. Maka si miskin akhirnya nggak bisa jawab apa-apa. Diam 1000 bahasa. Cemplungin nama Allah ke neraka. Gara-gara nggak ibadah. Begitu. Datang lagi rombongan nama Allah. Ditanya, lima tarakta ibadati. Kenapa anda tidak ibadah? Dia bilang, ya Rob, saya sakit di dunia. Gula ya Rob. Gula. Begitu. Gimana ya? Begitu. Kaki dengkul kotek-kotek. Osteoporosis. Begitu. Nah gitu. Jantung aja saya kasih cincin ya Rob. Jantung. Kayak bukan tangan doang kasih cincin, jantung. Saya sakit ya Rob. Puyang. Jadi saya nggak ibadah ini karena saya sakit. Demam tinggi, hampir aja saya dituduh positif ya Rob. Begitu. Demam tinggi, sakit, nggak ibadah, gara-gara sakit. Dia bilang kan yang membuat sakit engkau juga. Jadi saya nggak ibadah karena sakit. Allah jawab, hal arafta Ayyub. Anda pernah dengar ada hambaku namanya Ayyub? Dia jawab, na'am araftuhu huwa nabi huwa abduh wa nabi wa abduk wa nabiyyuk wa rasuluk. Ya, saya pernah tahu ada nabi namanya Ayyub. Dia hambamu, manusia juga. Dia nabi dan rasul. Kata Allah, Ayyub sakit parah, stroke luar biasa, sakit parah, penyakit di mana-mana puluhan tahun, lebih dari 30 tahun. Ayyub sakit, tapi Ayyub tidak pernah tinggal ibadah. Kamu kan sakit cuman puyeng doang pala. Untuk ibadah aja puyeng, diajak mancing aja jalan. Begitu sama Allah. Mau jawab apa kita? Kalau kita sakit enggak ibadah, mau ngapain? Kalaulah di antara kita ada yang sakit lalu enggak ibadah, siapkan jawabannya. Parahan kita kah? Parahan Ayyub kah? Begitu. Tidak ada orang yang sakit sejagat raya separah penyakitnya Nabi Ayyub. Tidak ada. Tapi biar kata parah kayak begitu, tapi sakitnya dijadikan media dekat dengan Allah untuk ibadah. Dia ibadah. Maka orang yang sakit dulu ngeluh di dunia, enggak ibadah, puyeng dikit enggak sholat, enggak bisa jawab di akhirat, enggak bisa. Maka mulai malam hari ini siapkan jawabannya. Sebab Allah bakal kata, maraduka kana asyadda ammaradu Ayyub. Sakitmu parahan mana dengan sakitnya Ayyub.
Dia bakal jawab, Ayub ya Rob, ampe doa nangis-nangis, Rabbi inni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Tapi Ayub parah begitu, falam yamna'hu maraduhu an ibadati. Ayub biar kata parah sakitnya, dia ibadah. Maka si sakit yang dulu di dunia ngalamin cobaan sakit, enggak ibadah, maka dia akan diam 1000 bahasa, kalah jawaban dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka andai kita ngalamin sakit, yang sabar, tidak separah Nabi Ayub. Jadikan sakit kita wasilah, torekat, media untuk kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kita kaya, jadikan kekayaan kita media penghantar untuk kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kaya boleh dekat sama Allah. Andai kita karyawan, jadikan kesibukan kita menjadi jalan media untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Andailah kita itu orang miskin, jadikan kemiskinan kita jalan yang mendekatkan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar adalah hal yang paling penting di dalam kita punya hidup. Maka dengan 4 ini tidak ada alasan bagi si kaya tidak ibadah. Tidak ada alasan si miskin dengan tidak ibadah. Tidak ada alasan si sakit tidak ibadah. Tidak ada alasan si karyawan tidak ibadah. Dia kudu ibadah.